Patut bersyukur kepada Tuhan karena negara kita Indonesia benar berusia 80 tahun. Kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan bangsa yang telah rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Karena itu saat ini kita dipanggil untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa itu dengan terus berjuang membangun kehidupan bangsa dan negara yang adil dan makmur. Marilah kita mulai ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun saat ini. Kamera putih macam ni. Kami yang sebagai pendiri akan nyanyikan lagu Indonesia. Jemaat nomor 336 Indonesia Negaraku, bait pertama sampai 4. Indonesia itu negaraku. Doaku pada
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan penuh ungkapan syukur dan mengakui keberadaan kita sebagai warga kerajaan surga yang ditempatkan di bumi Indonesia. Kita akan bersyukur bersama-sama dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Mari kita masuk dalam ibadah syukur saat ini dan kita mengucapkan pengakuan yang demikian. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setia. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kehidupan kita bersama-sama. Amin. Umat disilakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah syukur ke-80 Republik Indonesia saat ini, kita akan dibimbing dengan tema besar, yaitu keutamaan Kristus dalam hidup membawa kemerdekaan sejati. Kita bersama-sama mengakui bahwa ibadah ini kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekaligus juga kita isi sebagai momentum mendoakan agar bangsa kita, negara kita, dan juga pemerintah Indonesia bisa mewujudkan rakyatnya menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Jika kita memahami, saudara, dalam keberadaan kita sebagai persekutuan milik Tuhan, GKJ, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang merupakan gereja milik Tuhan, juga mengungkapkan pengakuan dan kepercayaan serta panggilannya sebagai warga bangsa Indonesia. Saya mengutip dari tata gereja GKJ bab 2 pasal 4 ayat yang kedua demikian. Gereja Kristen Jawi Wetan dipanggil untuk juga bertanggung jawab atas pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, dan sejahtera bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah panggilan kita bersama-sama, dan semoga kita pun juga bisa ikut ambil bagian menjadikan negara kita semakin damai dan sejahtera. Mari kita wujudkan ungkapan tekad kita bersama-sama. Kita menyanyikan lagu GKJ, di mana di sana juga tergerak ajakan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Kita nyanyikan dalam lagu GKJ Gereja Kristen Jawi Wetan. bulan pembangunan GKJ, di mana kita sadar gereja sebagai milik Kristus diajak untuk terus menumbuhkan dirinya semakin sempurna, dan gereja pun juga diajak untuk berkiprah lebih baik kepada negara dan bangsa di mana GKJ bertumbuh dan juga berpelayan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita
Namun seringkali sebagai warga negara kita belum mampu mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Seringkali dan mungkin kita juga ikut andil di dalamnya terjadinya ketidakadilan, pertikaian, kemiskinan, korupsi, maupun juga intoleransi di negeri kita. Oleh karena itu, dalam rangkaian rasa cinta dan bangga kita atas bangsa ini, mari kita terus berharap untuk menjadi semakin sempurna. Kita tahu sikap hidup kita belumlah sempurna, ada dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan dalam tingkah kita sebagai warga bangsa. Mari saya undang kita bersama-sama masuk dalam doa pengakuan untuk mengungkapkan tekad kita mencintai bangsa semakin baik. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Dia Allah, Allah yang telah memberikan semangat kemerdekaan untuk bangsa kami, yang hari ini kami peringati ke-80 tahun. Ya Allah yang baik, dalam rentang waktu yang telah sedemikian panjang itu, kami yang telah hidup dan juga bersekutu di lingkup bangsa ini, seringkali kami tidak bisa ikut mengisi kemerdekaan dengan hal baik. Ada keterbatasan, ada ketidaksempurnaan, dan juga ada sikap serta tabiat kami yang sesungguhnya tidak menjadi contoh untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Melalui peran kami sebagai warga bangsa, dalam aktivitas keseharian kami, pekerjaan kami, dalam lingkup kami bermasyarakat, begitu juga dalam hidup bergereja. Seringkali kami tidak ikut mengambil bagian secara aktif untuk menciptakan bumi Indonesia yang semakin damai sejahtera. Seringkali ada roh perpecahan, ada roh pembedaan, ada juga keberadaan di mana kami lebih fokus pada kelompok diri kami, bahkan juga kepentingan kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, jikalau terjadi ketidakadilan, ketidakbenaran dalam lingkup bangsa ini, sebenarnya kami pun juga ikut andil. Kami mohon ampun jika tanpa sadar kami tidak setia kepada panggilan Tuhan mencintai bangsa ini sebagai wujud rasa hormat kami dan cinta kami kepada Engkau, Sang Pemilik alam semesta. Allah makasih, bimbing kami untuk tidak lagi berlaku jahat kepada bangsa ini, biarlah Kristus yang menyempurnakan kami. Di dalam nama yang kudus Yesus, inilah doa pengakuan kami. Amin. Saudara, bagi kita semua yang tetap ingin ikut ambil bagian dalam kehidupan bangsa ini untuk menjadi semakin benar di hadapannya, inilah berita anugerah petunjuk hidup baik untuk kita semua. Saya undang umat untuk berdiri dan kita menerima berita anugerah di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Tertulis demikian untuk kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini pun juga dengan hal yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkisah bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, di mana di dalamnya ada DKJW, kita juga diajak untuk berkiprah lebih luas. Sebuah kisah awal gereja kita sebenarnya tidak lepas dari kisah perjalanan dari tokoh yang bernama Johannes Ende. Johannes Ende ini orang Jerman dan ingin datang ke Indonesia karena tahu di Indonesia ada banyak hal indah dan juga bisa dirawat. Kedatangan Johannes Ende, saudara, pertama-tama didorong oleh rasa ingin tahunya. Apakah betul di Indonesia ini tidak terdapat musik dingin seperti di negeri di Jerman?
Maka datanglah ia ke negeri Indonesia, berjumpa dengan negeri yang indah, yang hangat dan berlimpah cahaya matahari. Dan kita tahu saudara, rasa keinginan tahu dari Yohanes MT itulah yang juga menjadi pintu tersebarnya benih Injil Kristus. Jikalau MT tidak datang ke Indonesia, mungkin kita akan berjumpa dengan tokoh kabar Injil lain. Tapi inilah Yohanes MT tahu Indonesia indah, dan bagaimana kita yang masih menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Indonesia juga menjaga Indonesia supaya tetap indah. Kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang, dan nanti setelah itu kita lanjutkan dengan seni Yunan akan dimulai sebuah negeri yang indah. Bagaimana dengan kita yang lahir di bumi Indonesia, mampu mengatakan Indonesia indah dan sekaligus menjadikan sebagai sarana? Disinilah tempatku untuk mewartakan kasih dan juga benih Injil Kristus. Tuhan mengasihi kita semua, saudara, selamat menghayati negeri kita yang tengah berulang tahun. Umat disilakan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam rangkaian rasa cinta kita kepada negeri ini, kita akan masuk dalam penghayatan firman Tuhan sebagai tanda apa yang akan kita lakukan sebagai warga bangsa itu berlandaskan kepada kebenaran firman. Kita akan dibaca oleh anggota majelis. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bacaan pada pagi hari ini adalah Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 20. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan,
untuk membaca dan merenungkan firman. Kiranya Engkau yang memberi roh, hikmat dan pengetahuan kepada kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud-Mu lewat firman yang kami baca dan merenungkan di pagi. Begitu pula kepada pendeta yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan memberi penyampaian. Amin. Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 29. Masakan aku hanyalah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi nama-Mu dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hari itu adalah dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuat itu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seseorang kepada seseorang, sama seperti nenek moyang yang mereka melupakan nama-Ku oleh karena nabi yang memperoleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang memperoleh firman, biarlah menceritakan firman dengan benar. Apakah sanggup paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukanlah firman-Ku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan batu. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyerahkan diri dan ayat pertama dengan Mazmur 82 ayat 1 sampai 8 yang akan kita nyanyikan secara bersama-sama. Oh
Bacaan yang kedua dari Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai dengan pasal 12 ayat yang kedua. Karena iman mereka melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena dia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Jefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diberat, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun untuk salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, selama beberapa waktu ini kita memang telah membiasakan membaca Alkitab dalam terjemahan Baru atau TB2, sehingga mungkin terjadi beberapa perbedaan dalam proses terjemahan. Mari kita akan masuk dalam bacaan yang ketiga, bacaan Injil untuk Minggu. Inilah permulaan Injil Kristus. Saya akan tutup berdiri. Lukas 12 ayat 49 sampai 56, dan saya membaca yang terjemahan Baru. Lukas 12, 49 sampai 56 yang demikian tertulis untuk kita. Yesus membawa pertentangan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala.
aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Marilah sama. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu lihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu lihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikian bacaan Alkitab kita untuk hari ini, saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, saudara. Hari ini 17 Agustus 2025 bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Merdeka! Merdeka! Tadi malam saya yakin Ibu Bapak juga mengucapkan begitu. Ya. Di tradisi kita bisa berkumpul dengan satu lingkungan, satu kampung, satu wilayah, dan kita tradisinya adalah barisan, istilahnya kalau di konteks Islam. Suasananya menyenangkan, gembira, dan Ibu Bapak tadi malam juga bernuansa merah putih. Ya. Duduk bersama dengan saudara-saudara menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kumpul dengan, ya mungkin inilah kesempatan kita bisa ketemu. Kalau tidak dipetik nih tanggal 16, mungkin kita juga harus berkumpul dengan di lingkungan kita, aktivitas dan juga kesibukan kita masing-masing. Nah, tetapi saudara, pagi ini saya mengajak kita merasakan sebuah momentum yang mungkin jarang terekspos. Suasana gembira yang kita rayakan pada tanggal 16 sebenarnya kalau sedikit flashback 80 tahun yang lalu ternyata tidak hanya gembira saja, tapi juga ada suasana kecemasan, ada suasana kekhawatiran, ada suasana perbedaan pendapat, ada suasana pertentangan. Mungkin Ibu Bapak ingat kisah penculikannya Bung Karno di Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 45. Mungkin itu jarang kemudian ditampakkan. Nah, kalau kita sedikit melihat saudara, kenapa ada terjadi peristiwa tersebut pemilihan Bung Karno oleh pemuda-pemuda? Ternyata harapannya sama-sama kepingin Indonesia merdeka. Yang kelompoknya Bung Karno, yang
berbeda, sama. Visinya, misinya sama. Tapi ternyata juga ada beberapa perbedaan paham, ada pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, sehingga kalau bisa si pemuda saat itu mengatakan, ayo segera merdeka. Tapi juga ternyata ada hal menarik. Bagaimana yang golongan tua kalau dalam baca sejarah itu diungkapkan harus peka dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya kok membayangkan bahwa cara kita memahami situasi 16 Agustus itu bisa membantu kita melihat Lukas 12 tadi. Misinya sama, tetapi ternyata ada pertentangan, bahkan termasuk dalam badan kita dalam keluarga. Lalu peka dengan situasi itu pun juga identik dengan menilai zaman, menilai situasi, melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi. Memang Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita berbicara tentang Indonesia sangat luas, sangat banyak variannya, dan kita tahu bahwa proses menuju tahun 45 itu tahapan-tahapan sebelumnya itu telah ada. 1908 itu ada peristiwa apa itu? 1908 yang mungkin kita ingat sebagai kebangkitan nasional. 1928 itu ada peristiwa apa? Sumpah Pemuda. Ada tahapan-tahapan untuk mengelola bangsa yang luar biasa ini. Perlu proses bersama-sama dan ini menjadikan cara kita untuk memahami dinamika yang terjadi, mengelola bangsa ini seperti apa. Melalui bacaan dalam kitab Yeremia tadi, saudara, ternyata juga ada sebuah konteks bahwa leader, pemimpin yang mengarahkan itu harus yang benar, bukan pemimpin yang lupa dengan Allah. Makanya kalau kita tahu 1908 dan 1928 ada tokoh-tokoh yang memang dalam proses kemerdekaan. Tapi mereka pun juga tentunya akan mengajak bagian dari bangsa Indonesia yang mungkin nomen, yang tidak dikenal namanya, tetapi ikut andil dalam mendukung terciptanya dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam mengelola bangsa itu harus ada sinergi antara yang memimpin dan yang dipimpin. Saudara, tentunya pada situasi inilah ada bisa berbeda cara. Apalagi kalau kita lihat dalam perspektif kitab Ibrani, itu kan ada topik utama tentang masa penganiayaan. Orang itu ibu bapak, anggaplah kayak semua itu kalau kepinjau pasti ingin membebaskan diri. Begitu juga konteks Indonesia pasca penjajahan ingin berdamai. Ibrani pun juga menyampaikan demikian, ada masa aniaya, ada derita, dan tentunya kalau sudah ada derita ini bebas. Jadi saudara, tiga bacaan kita ini memiliki keterkaitan tentang memaknai kehidupan bangsa Indonesia di tahun yang ke-8. Tentang ada beda pertimbangan, membutuhkan pemimpin dan yang dipimpin itu dalam satu gerak langkah bersama, termasuk juga dalam proses mungkin aniaya berderita, kita perlu berjuang bersama-sama untuk membebaskan diri dan menjadi lebih baik. Nah, itu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu dalam dinamika kebersamaan demikianlah kita diajak untuk refleksikan. Terus kita bagaimana? Saya dalam refleksi kita di hari ini mengutip salah
salah satu bagian dalam buku tulisannya Cindy Adams berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Mungkin ibu bapak juga sudah pernah membaca. Ada di dalam baca Bapak Ibu? Bisa bukan Bung Karno. Nah, Bung Karno ini pada buku ini mencantumkan kisah ketika di masa-masa proklamasi di halaman 351 ketika masa proklamasi Bung Karno mengungkapkan kisahnya sebagai proklamasi. Halaman 331. Ini ada kisah lagi. Ketika Bung Karno menciptakan kepada Cindy Adams. Sekarang, Bung, sekarang. Ini tentu donasinya Bung Karno. Rakyat berteriak, nyatakanlah sekarang. Jadi ini desakan ketika Bung Karno harus mengucapkan proklamasi. Setiap orang berteriak kepada sekarang, Bung, ucapkanlah pernyataan kemerdekaan sekarang. Dan Bung Karno tentu dengan gaya orasinya. Ayo, Bung Karno, hari sudah tinggi, hari sudah mulai panas. Rakyat sudah tidak sabar lagi. Rakyat sudah gelisah. Rakyat sudah berkumpul. Ucapkanlah proklamasi. Badanku masih panas saat itu Bung Karno sedang sakit. Akan tetapi aku masih dapat mengendalikan diri dalam suasana di mana setiap orang mendesakku. Anehnya, aku masih dapat berpikir dengan tenang. Jadi ini kan ada semacam pertentangan, perbedaan paham. Tapi ternyata Bung Karno menunjukkan, aku harus memahami situasi yang terjadi. Dan Bung Karno kemudian mengatakan, Hatta tidak ada. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada. Apa artinya? Ada sebuah dimensi yang sedang dialami Bung Karno. Banyak yang mendesak, tetapi Bung Karno berusaha memahami situasi yang terjadi dan kemudian mengatakan, aku harus bersama-sama dengan Tuhan. Nah kemudian ternyata Bung Karno yang merefleksikan kenapa harus dengan Bung Hatta. Peranannya tentang Bung Hatta selama perjuangan kami tidak ada. Hanya Soekarno yang tetap mendorongnya ke depan. Aku memerlukan orang yang dinamakan pemimpin ini, Bung Hatta maksudnya, karena satu pertimbangan. Aku memerlukannya oleh karena aku orang Jawa dan dia orang Sumatera. Dan di hari-hari yang demikian itu, aku memerlukan setiap orang dengan demi persatuan. Aku memerlukan seorang dari Sumatera. Dia adalah jalan yang paling baik untuk menjamin sokongan dari rakyat pulau yang nomor 2 terbesar di Indonesia. Bung Karno mencantumkan dan menyatakan dalam momentum proklamasi itu harus tetap bisa merangkul banyak pihak. Dia mencontohkan Bung Hatta, apalagi Bung Hatta dari Sumatera.
dan kemudian jadi pulau terbesar. Apa yang bisa kita maknai saudara dalam menggunakan momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80? Kita sebagai warga bangsa dalam mengelola kehidupan bangsa ini semakin indah, semakin sejahtera dan seterusnya, perlu bisa mempertimbangkan waktu, perlu juga mempertimbangkan situasi, perlu juga mempertimbangkan sosok yang terlibat untuk bangsa. Pertentangan ada, perbedaan paham ada, tetapi hati kita harus. Bagaimana kita gunakan makna dalam bacaan kita 3 hari ini, lalu kita kaitkan dengan situasi orang Kristen di GKJ depan. Saudara yang dikasih Tuhan, masa pasca kemerdekaan, pengucapan proklamasi, Bung Karno mengatakan revolusi telah dimulai. Perjuangan untuk menjadi bangsa yang semakin baik itu telah dimulai dan diperlukan kesadaran. Mungkin akan ada perbedaan, tapi juga tetap diperlukan hati yang peka dengan situasi yang terjadi. Dalam menata bangsa ini, saudara, GKJW juga menjadi bagian yang diajak untuk ikut ambil bagian dan berkiprah secara positif. Tapi pertanyaannya, bagaimana gereja kita bisa berperan untuk bangsa kita dalam situasi yang sangat luas itu, kalau di dalam kita tidak ditumbuhkan kekesamaan, kebersamaan, kehukuman yang betul-betul nyata. Di gereja kita, perbedaan paham bisa terjadi, perbedaan pendapat bisa terjadi. Mungkin cara-cara yang dipakai berbeda, tapi ingat, kita masih punya visi dan misi yang sama, pewartaan Injil. Dan gereja bisa berkiprah kalau kita punya landasan yang seperti itu. Perbedaan paham, tapi apakah itu menjadi sesuatu yang merusak segalanya? Sibuk menyalah-nyalahkan, dan kemudian perbedaan pendapat akhirnya menghilangkan visi kita sebagai sebuah gereja yang menghadirkan damai berbangsa. Selain itu, saudara, bagaimana kita memahami, mengelola mungkin beda pendapat, beda paham, kita juga perlu membangun rasa kepekaan. Situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita, situasi yang sedang terjadi di internal gereja kita, itu harus membuat kita semakin bijak, tidak berusaha-usu dan tidak menjadi kemampuan untuk menggunakan apa yang aku ucapkan adalah yang terbaik. Kalau gereja kita kokoh, kalau gereja kita utuh, kalau gereja kita jelas dalam visi dan misinya, maka kiprah kita untuk Indonesia akan semakin tambah. Selama menjaga situasi-situasi di negara kita awali dalam kebersamaan di jemaat. Tuhan Yesus mengasihi gereja ini, mengasihi bangsa Indonesia. Amin. Satu bagi kita semua. Bersama mempercaya Tuhan ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli umat Timur ini. Pengakuan iman rasuli yang mulia. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang telah berdoa, yang
Merdeka! 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 Sekarang kita akan memperingati HUT RI ke-80 dan kita awali dalam nuansa lagu-lagu kemerdekaan. Kepada yang sudah menyiapkan diri, silakan dipersilakan. Hari kemerdekaan kita.
Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini memang adalah HUT ke-80 Republik Indonesia, dan kita sebagai warga bangsa juga turut bersyukur, ikut mendoakan, dan biarlah setiap momentum ulang tahun Republik Indonesia juga menjadi penanda gereja juga diajak untuk ikut ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Saudara, di depan kita telah bersedia untuk ungkapan syukur kita atas kemerdekaan ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk dicipta sejenak bagi bangsa, supaya kita sebagai warga gereja pun juga bisa mengambil bagian dalam misi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Mari kita hening sejenak untuk kehidupan bangsa kita, mengenang para pahlawan yang telah berkiprah untuk kemerdekaan bangsa kita, dan kita memiliki semangat untuk melakukan. Mari kita ambil waktu ini bagi bangsa. Ya Tuhan, dalam nuansa mengenang setiap bentuk cinta dan perjuangan bagi kemerdekaan bangsa ini, para tokoh-tokoh pejuang, para rakyat Indonesia yang telah ikut ambil bagian dalam menata dan menyiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk juga hingga waktu ini, kami yang menjadi bagian dalam kehidupan negara Indonesia, biarlah juga dikuatkan mengisi kemerdekaan ini dengan tingkah laku dan kehidupan kami yang betul-betul menjadi berkah. Terlebih ketika kami mengaku sebagai warga kerajaan surga yang hidup di dunia, kiranya kami juga bisa wujudkan damai surga itu bagi bangsa. Berkatilah semua pejuang, berkatilah juga kami semuanya, sehingga kami menjadi satu kesatuan yang utuh untuk merawat dan juga mengisi kemerdekaan bangsa. Dalam kasih dan Kristus yang menyertai kami, kami bersama-sama berdoa untuk sejarah bangsa ini kiranya semakin gemilang. Amin. Akan ada simbol untuk potong tumpeng sebagai peringatan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, dan kiranya ini juga menjadi penanda tekad dan semangat kita untuk misi yang terbaik. Merdeka! 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 Bani. Merdeka! 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 Merdeka, bantu Pani menjadi teladan buat kami semuanya. Kiranya kita semua bisa mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kita wujudkan
kita mulai dari keluarga dan juga gereja kita. Gereja benar-benar bersih, gereja bisa jadi teladan, gereja menjadi berkat kita semua. Merdeka! Merdeka! Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dasar persembahan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-11b yang demikian. Akan terdengar lagi suara gembira dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur ke rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Bapak Ibu, kita menyerahkan persembahan dalam kita memuji dari hidup jemaat 337 kita pujikan ayat pertama sampai selesai kita mempersembahkan. Ada foto nih ya. Bisa. Bisa.
Allah yang baik, Allah yang mengaruniakan kepada kami negeri dan bangsa yang indah. Kami hari ini bersama-sama mensyukuri hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, dan kami hidup di dalamnya. Kiranya kami bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal terbaik. Kami awali dari diri kami sendiri, kami awali dari keluarga kami, juga kami awali dalam kehidupan persekutuan jemaat yang bisa saling mengasihi, saling bisa melihat mana yang terbaik untuk dilakukan bersama-sama. Kami mendasarkan kehidupan persekutuan dan pelayanan kami untuk bangsa ini dalam lingkup hidup jemaat kami. Kiranya kami menjadi jemaat yang memberkati bangsa ini. Saat ini kami juga ingin mendoakan persekutuan dalam lingkup luas Gereja Kristen Jawiwetan. Kiranya dengan kehadirannya di Provinsi Jawa Timur, kiranya kami menjadi satu kesatuan memberkati kehidupan provinsi penuh dengan damai sejahtera dan juga sukacita. Dan khusus kami juga ingin mendoakan untuk kehidupan persekutuan kami di lingkup GKJW Jemaat Kepanjen. Tuhan, berkatilah kami masing-masing untuk situasi dan dinamika keluarga kami dalam ragam kisah mengenai dinamika ekonomi, masa depan anak-anak kami, begitu juga untuk pekerjaan kami. Kiranya kami berlimpah dalam berkat dan juga hikmah. Kami juga doakan untuk dinamika persekutuan kami di gereja ini dalam lingkup kegiatan komisi, di kelompok, itu juga di jemaat. Tuhan kasih sehingga kami menjadi satu kesatuan yang utuh untuk saling bersaksi. Kami doakan secara khusus kegiatan momentum peringatan HUT-RI yang akan dilakukan di jemaat nanti siang. Tuhan kasihi sehingga berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa mendoakan umat di GKJW Jemaat Kepanjen yang hari ini tidak bisa datang dan berhimpun. Rupa-rupa tugas dan tanggung jawab yang tengah dilakukan kiranya berjalan dengan baik. Yang tengah berkorban kiranya juga Tuhan berikan hikmat, dan kami juga menjadi penolong dan penopang yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang tengah menderita sakit. Kami doakan bisa kembali pulih, sembuh, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami doakan untuk Bu Heru, kami doakan untuk Bapak Setiono, kami juga doakan warga jemaat yang telah berusia banyak. Tuhan berkati mereka sehingga apapun yang tengah terjadi pada raganya, Tuhan yang berikan keselamatan dan berkat. Saat ini kami juga telah mengaturkan ungkapan syukur. Kami juga dalam peristiwa ibadah. Tuhan kasih sehingga apa yang kami aturkan juga menjadi sarana bagi kami untuk melayani Engkau melalui tugas-tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah, inilah rangkaian doa dan syukur kami untuk diri kami, untuk jemaat ini, juga untuk bangsa Indonesia. Kiranya apa yang kami doakan terwujud, karena Engkau Maha Tahu dan apa yang baik untuk kami semua. Inilah rangkaian doa dan syukur kami aturkan di dalam nama dan kasih setia Yesus yang telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami dari kebaikan, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa penekanan dari kita jemaat. Yang pertama pada poin keempat, yaitu pembinaan Okumene Gereja Karismatik dan Pentakosta FK3 akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Agustus 2025 pada pukul 17 tepat di GKJW Jemaat Kepanjen. Mengundang FK3 dan KU
Dan mohon untuk Laskar GKJ Kepanjen hadir berseragam lengkap. Untuk yang kedua, pada poin kelima, yaitu pada tanggal 24 Agustus pada hari ini, pada pukul 10, bertempat di GKJ Kepanjen, akan dilakukan penyampaian hasil sidang ke-123 dari 2025 Majelis Agung, mengundang Ketua Majelis Jemaat, Korbit Penata Layanan, Ketua Tim Anggaran, Sekretaris, Bendahara, Kompeni Utang, dan KP2C. Kemudian yang perlu jadi perhatian kita semua pada hari ini, pada tanggal 17, nanti pada pukul 13 dari Komisi KPPB dan KPAY akan mengadakan lomba-lomba 17 Agustusan bertempat di gereja kita di GKJ Kepanjen dan mengundang seluruh jemaat GKJ Kepanjen dan juga jemaat Najur untuk bisa terus serta mengikuti kegiatan tersebut dengan dress code berwarna merah putih. Dan jangan lupa sebelum dengan menghadiri kegiatan tersebut untuk bisa makan siang di rumah. Dari panitia akan menyediakan snack atau makan pada saat sore hari. Dan hari semua kita bisa menyukseskan dan meramaikan kegiatan ini. Dan bagi dengan yang selama ini memiliki bakat pendam dalam lomba masukkan paku dalam botol, kemudian dalam berjoget, kemudian dalam estafet sarung, dengan saatnya untuk bisa tampil dan menunjukkan pada seluruh warga jemaat bahwa dengan jago dalam lomba-lomba tersebut. Jadi mari kita ramaikan kegiatan ini pada hari ini pada pukul 13 dengan dress code berwarna merah dan putih. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait penanganan berita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri pada RRI ke-80 untuk hari ini, dan nanti siang kita akan berjumpa dalam rangkaian peringatan dilakukan di gereja kita. Karena kita akan mengakhiri ibadah, nanti kita tanyakan dulu. Maka saya undang untuk berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari pada saat ini, lanjutkanlah tugas dan tanggung jawab saudara setiap hari dengan iman yang teguh. Yakinlah bahwa Tuhan Allah selalu menyertai dan memberkati kita. Jadilah warga negara yang baik, yang ikut serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan hal-hal yang baik. Percayalah bahwa Tuhan Allah senantiasa menolong dan memampukan kita semuanya menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Kita nyanyikan lagu Indonesia bagi kemuliaan.
karena kita yakin berkat Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan melalui apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sedang